Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul, mungkin Anda bertanya, sejauh mana buruknya bid'ah itu? Kenapa harus dibahas? Kenapa harus dihindari? Dan apakah memang membahas dan menghindarinya adalah perintah Nabi SAW? Pembahasan pertama, Imam Sofyan Ats-Tsauri, imam besar di Arab Timur Tengah, mengatakan sebagai contoh bahwa bid'ah itu lebih buruk dari maksiat. Ketika seorang ayah anaknya sakit, untuk berobat tidak ada duitnya, maka dia mencuri. Namun, ia sadar mencuri itu berdosa. Tapi, untuk itu, setelah ia akan mati, maka ia berusaha bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seorang yang berbuat bid'ah, misalnya solawat bentuk aslinya yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Sumbernya hadis riwayat Muslim. Namun kemudian oleh di antara ulama merubah solawat itu menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Alasan mereka lebih bagus, lebih menghormati dan mengangkat derajat Nabi SAW dengan kata Sayyidina tersebut. Ketahuilah, adalah Nabi SAW melarang, mengancam, mengubah-ubah bentuk ungkapan, tata cara, kaifiat. Pada ibadah atau akidah, Nabi SAW mengancamnya dengan tuduhan bid'ah, sesat, dan di neraka. Rujukannya hadis riwayat Muslim. Komentar, maka karena seseorang atau di antara ulama menganggapnya menambah kata Sayyidina pada solawat itu baik, bagus, mengangkat derajat Nabi. Maka mereka yang menambah kata Sayyidina pada solawat atau membuat adzan untuk pemberangkatan calon jemaah haji tidak akan pernah menganggap itu salah atau bertobat. Sehingga dosanya, bid'ahnya, sesatnya dibawanya ke liang kubur. Komentar, juga alasan dengan kata Sayyidina pada depan nama Nabi SAW lebih memuliakan atau mengangkat derajat. Nabi SAW adalah bohong. Karena kepada sahabat Ali atau sahabat Hamzah juga disebut Sayyidina Ali atau Sayyidina Hamzah. Berarti penambahan kata Sayyidina pada Muhammad menjadi mensetarakan atau menyamakan derajat atau kemuliaan Nabi SAW dengan Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Ali. Kemudian sesuai keterangan hadis riwayat Abu Daud atau Nasa'i ada menyatakan, Nabi SAW marah kepada beberapa orang Arab yang menemuinya, menyebut, Hai Sayyidina Muhammad, junjungan kami. Spontan Nabi SAW menjawab, menyatakan, Jangan kamu angkat-angkat aku dengan kata Sayyidina, adalah pengangkatan kamu itu desakan suara setan. Pembahasan kedua, seseorang atau di antara ulama mudah terkecoh dengan ajakan setan untuk berbuat bid'ah. Sebagai contoh, adalah setan datang mengadu kepada iblis dengan menangis tersedu-sedu, karena akibat gagal mengajak seseorang di antara ulama untuk berbuat maksiat, misalnya mencuri atau berzina. Namun, kemudian iblis, raja setan, mengatakan, coba kau ajak mereka untuk menambah kata Sayyidina pada Muhammad, pada ungkapan bunyi solawat, atau coba kamu ajak mereka untuk membacakan adzan ketika menanam mayat ke liang lahat, atau gempa, kebakaran, atau memberangkatkan calon jemaah haji. Maka, setelah setan melakukan perintah iblis itu, maka ia kembali menjumpai iblis dengan muka berseri-seri, ketawa terbahak-bahak mengatakan, Aku berhasil ya iblis, mengajak mereka untuk berbuat bid'ah, menambah-nambah, mengubah-ubah bentuk solawat yang asli dengan kata Sayyidina, atau menggunakan adazan untuk menanam mayat ke liang lahat. Kami berhasil ya iblis, terima kasih. Maka setan-setan yang lain pun mencontoh berbuat perbuatan seperti perintah iblis tadi. Maka berakibat bentuk ibadah atau akidah akan menjadi bertaburan dengan perbuatan bid'ah. Komentar, maka itulah akibat bila bid'ah dibiarkan. Sehingga Imam Syekh Ali Mahfuz mengarang atau membuat sebuah buku yang berjudul Bahaya Bid'ah dalam Islam. Syekh Imam Ali Mahfuz adalah imam besar di Jazirah Arab Timur Tengah. Akan terjadinya bentuk solawat atau bentuk ibadah atau akidah lain dengan bermacam-macam ungkapan atau bunyi, sesuai dengan selera ulama mengubahnya. Hal inilah yang dijaga oleh Nabi SAW. Dengan memberi peraturan atau ajaran melalui rujukannya yang pertama, hadis riwayat Muslim yang menyatakan, apabila seseorang mengadakan suatu amalan agama,
ibadah, akidah, yang tidak ada atau tidak sesuai petunjukku, maka amalan itu tertolak bid'ah, sesat, di neraka. Rujukan kedua, hadis riwayat Muslim menyatakan, seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, menambah-nambah, mengubah-ubah suatu bentuk ibadah, akidah, dan setiap yang mengada-ada adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat di neraka. Rujukan ketiga, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Nabi SAW menyatakan, dan sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan mendapat perbedaan yang banyak. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan geraham-geraham kalian, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, yang mengada-ada, menambah-nambah, mengubah-ubah dalam agama. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini yang dibawakan oleh Dr. Arifin S. Siregar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.